di sana. Halo teman-teman, masih semangat semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali Bang Mamat, seru sekali hari ini. Iya, walaupun sore ya, Betul menjelang sekali. malam tapi masih semangat. Karena ini kayaknya atlet-atlet semua nih ya. Amin. Oh ini depan atlet-atlet. Ini atlet-atlet apa mau tes akmil? Hah? PNS. Bukan, PNS tidak harus botak. Oh tidak harus, sorry. Iya. Ini calon-calon ini semua datang mau mendengarkan bagaimana dunia olahraga di Indonesia, Ali. Oh Iya. keren. Ini yang ngikutin olahraga seberapa banyak? Coba tepuk tangannya mana? Wih. Luar biasa. Sebelumnya perkenalkan saya bersama Mamat Al-Katiri. Buat yang belum kenal saya Garnacho. Garnacho. Terus sih Garnacho. Gapai. Senang sekali kita bisa hadir di sini di panggung Indonesian Millennial and Gen Z Summit 2024. Yoi. Luar biasa. Dari tadi kita sudah membahas banyak hal ya di negara tercinta Betul ini, sekali. banyak bidang. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana kita untuk mendapatkan bibit-bibit atau talenta-talenta terbaik selanjutnya di Indonesia sekali. dalam bidang olahraga. Iya. Karena Indonesia tidak pernah kehilangan bibit-bibit hebatnya dalam bidang olahraga apapun. Iya, Ya. itu semua berkat Berkat apa? berkat orang-orang keren. Seperti apa orang-orang keren? Seperti orang-orang keren yang langsung turun ke daerah-daerah untuk mencari potensi-potensi anak-anak muda, bibit-bibit muda. Oh, itu dalam bahasa Inggrisnya disebut apa, Ali? Disebut keren. Bukan, Disebut scouting. Scouting talent. Scouting talent. Artinya Ya, orang-orang yang mencari talenta. Iya. Ya Allah, kenapa partner saya orang ini ya? Wow, sorry. Oke, kalau begitu kita langsung saja menyambut Ini yang dia. pertama yang akan kita gali informasi lebih dalam. Ini adalah pahlawan bangsa. Betul sekali, yang mengharumkan nama bangsa di bidang otomotif. Bukan. Salah. Bukan. Badminton. Iya betul. Di bidang bulu tangkis ya, peraih medali emas. Ya, Tahun berapa, Ali? tahun 2012. Salah ya? Baca, kalau salah baca. 2010. Berapa? 2010. 2000 rupiah. Bukan. Salah ya? Ada yang tahu peraih medali emas tahun berapa? 2020. Sebelum dia pensiun. Ah, 2020. 2020 terus? Sebelum Covid. 2020. Betul. Iya itu Ya. pas Covid. Medali emas tahun 2020. Iya. Langsung saja kita sambut ini dia. Grace Polly. Berikan tepuk tangan. Wow, luar biasa. Bintang tamu kita yang ini, walaupun saya secara dukungan ya, Iya. secara dukungan saya berbeda jauh. Dia fans Inter Milan. Oh, Dan kakak- saya Juventus. Oh, kakak Grace ini Kita tentang- adalah Tentang bola musuh ya, bebuyutan. tentang bola. Kita adalah musuh bebuyutan di Italia. Walaupun saya casingnya bulu tangkis, tapi saya tetap cinta bola. Nah, berikan tepuk tangan nih. Keren. Ini fans Inter Inter Milan. Milan. Inter Milan. Berarti kakak Sayang aja saya dulu nggak di scouting jadi pemain bola. Iya. Gitu. aslinya harusnya. Iya. Coach Indra nggak datang ke Manado waktu itu. Iya. Kamu tahu Ali, yang scouting orang untuk jadi presiden Inter Milan, akhirnya Pak Erik itu ditemuin sama Kakak Mbak Grace. Grace ya? Iya. Wih, Jadi luar biasa. Mbak Grace yang temuin Pak Erik Thohir untuk jadi presiden Inter Milan itu waktu itu. Poli keren. Jangan percaya ya. Nah berikutnya kita punya seorang bintang tamu luar biasa. Ali masih ingat dulu di Jogja kita Iya. nekat ke Bantul untuk Nekat. nonton Cuman menonton situasi latihan. latihan Dari di timnas. Gor UNY Iya, Gor UNY. Yogyakarta. Jakarta. Pertandingannya di Stadion Persiba Bantul. Persiba Bantul. Di ini Maguwoharjo. Baguharjo juga. Iya. Kita lari-larian dengan motor yang habis bensin itu. Betul. Untuk nonton racikan Bapak ini. Betul sekali. Ya, kita sambut bersama ini lihat dia. Coach Indra Safri.
Oke. Oke, ini dia. Ini karena kedua orang hebat sudah ada di kursinya masing-masing. Betul. Kita langsung mengobrol dengan Oke. yang pertama saya tuh pengen tanya ke Coach Indra Safri. Wih, langsung ke Coach Indra. Ke Coach Indra dulu nih. Oke. Kursi nggak enak ya? Oh. Santai aja kayak di pantai aja Coach. Disantain aja. Nandar aja Coach, nanti kita Kayak gimana? Ali coba Nah, contohin, oi, contohin. oi, lagi santai kawan. Silakan Mat. Ada yang baru deh. Ya santai aja Coach. Iya. Coach kan berjalan di seluruh pelosok, kita tahu kisah-kisah itu ya. Kisah-kisah di balik pembentukan Timnas U19 waktu itu. Dengan perjalanan mengintari seluruh daerah yang luar biasa, Indonesia ini luasnya. Apa satu poin yang Coach petik dari anak-anak muda kita yang ada di seluruh daerah di Indonesia? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya memulai jadi pelatih tim nasional itu tahun 2011. Jadi tahun 2011 itu kayaknya tahun momentum saya mulai menjadi pelatih tim nasional. Jadi saya melatih tim nasional dari usia 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 terakhir Asian Games. Tahun 2011 itu Mat, saya itu dikasih 58 pemain dari pengurus PSSI. Karena status saya waktu itu saya nggak ngelatih di klub. Saya bukan juga pemain tim nasional. Lisensi saya baru A waktu itu. Tetapi tahun 2011 bulan Februari itu saya ditelepon namanya Pak Bob Hippie. Mama tahu Bob Hippie? Tahu. Legend tim nasional, waktu itu dia menjadi Ketua direktur Badan Tim teknik, Nasional ya? Badan Tim Nasional. Iya, benar, Badan Tim Nasional. Saya lagi jadi instruktur di Jambi waktu itu, diminta untuk melatih tim nasional U16. Dan saya seleksi yang dari 58, bayangkan dari 58 itu hanya 2 yang jadi pemain sepak bola. Dari 58? Ya, Bagas Adi Ya. yang di sekarang Bali United. Iya. Ya. Terus si Hargianto di Hargianto. Bayangkara. Bayangkara. Dari 58 hanya 2 jadi pemain sepak bola, dan saya berangkat ke Thailand dengan 23 pemain karena regulasinya 23 yang boleh dibawa. Ada 4 pertandingan, dengan Australia saya kalah 2-1, dengan Thailand kalah 2-0, dengan Guam menang 17-0, tetapi nggak lolos grup karena tim terbawah nggak dihitung waktu itu. Nggak berhasil, tetapi saya nggak dipecat Mat. Layaknya harusnya dipecat, kan nggak berhasil gitu. Karena tahun 2011 itu tim nasional usia muda tuh nggak ada yang minat pelatih. Dan tim nasional U19, U17 itu nggak ada nilai jualnya waktu itu. Akhirnya saya putusin yang tadi. Setelah saya evaluasi, ada beberapa fakta yang saya temukan. 58 itu hanya anak-anak DKI dan sekitarnya. Oh, Jabodetabek lah. Jabodetabek paling jauh ya Jogja. Oh, Ya. di sekitar Pulau Jawa lah Coach ya. Pulau Jawa gitu. Yang kedua, nggak tahu parameter atau kriteria kenapa dia terpilih. Standarnya nggak jelas. Yang ketiga, banyak titipan. Wah, ini masalah kita nih. Banyak dusta di antara kita waktu itu. Banyak pemain titipan ya. Yes, waktu itu 2011. Siapa yang titip itu Coach? Tidak usah pertanyaan berikut muncul, kan kita tidak buka-bukaan di sini Ali. Nah, kalau mau saya rinci ada catatannya, termasuk dia mungkin. Dia waktu itu titip Rocky Iya. Putirai. Oke. Selarang. Oke, saya lanjutin. Jadi saya bilang ke Om Bob, saya mau lanjut, tapi pemain saya yang pilih. Problemnya, idealnya memilih pemain dari kompetisi yang berulang kita lihat. Saat itu kompetisi Suratin, EPA belum ada.
Suratin pun paling ya kayak turnamen begitu. 8 pertandingan selesai lah. 8. Jangan keras banget. Ya 8 pertandingan selesai. Akhirnya saya putusin untuk melakukan pencarian pemain ke seluruh pelosok negeri. Atau istilahnya belusukan. Jadi belusukan itu bukan Pak Jokowi dulu yang bikin, saya dulu yang bikin. Dari Coach Indra itu. Dari Coach kita Indra. dulu yang bikin. Jadi datanglah ke provinsi-provinsi, bahkan saya pulau terluar pun saya datangi. Natuna, Atambua, saya datang. Pasti nggak efektif. Saya dapat 150 pemain dan saya kumpulin di Jogja waktu itu. Karena kalau memilih pemain, saya datang ada 300 pemain, terus saya lihat 2 jam, pasti errornya tinggi. Pasti. Dari 150 itu saya bawa ke Jogja, saya pilihlah 40 pemain. Itulah terkumpul pemain eranya Evan Dimas CS, Zulfiandi, dan lain sebagainya itu. Dan dari hasil itu saya latih dan ketemulah bulan Desember tahun 2013, yaitu mereka turun untuk mengikuti Piala AFF. Yang juara itulah. Yang juara itu setelah 22 tahun Ya. enggak juara. Setelah itu baru Tim titik ini. awal dari kebangkitan sepak bola Indonesia Ya. dan tim usia muda sudah mulai diminati waktu itu. Iya, Jadi saya datang ke daerah-daerah mencari sendiri dan tapi ini ya makanya anak-anak muda semua orang bilang kalau untuk sukses ya kan organisasi harus kuat. Waktu itu dualisme kepemimpinan. Betul sekali. Ada 2 PSSI waktu itu. Ya, kita mau pilih timnas saja ditanya timnas yang mana? Wah, iya. Ya. timnas yang mana ya Yang Allah? kedua, nggak ada uang waktu itu. Saya mau ke PSSI yang mana? Nggak ada. Dan lebih dahsyatnya lagi, ya ini untuk semua anak muda jangan cepat menyerah. Ini bisa dicek ke Pak Lanyala Mataliti nanti. 17 bulan berturut-turut saya nggak diberi gaji oleh PSSI. Gak Dan digaji. ini bukan ndak ikhlas, Mat. Ikhlas, kalau ndak ikhlas nanti ndak jadi amal ibadah. Saya berikan ini, saya sampaikan ini untuk motivasi. Betul. Tapi saya jalan terus dan saya ikhlas dan keikhlasan itu dibayarlah tanggal 22 September dan kita juara waktu itu. Tepuk tangan luar biasa. Itulah biasa. carut marut persepak bolaan kita ya. Betul. Tapi itu Dulu. tidak, iya dulu. Iya. Tapi tidak memutus harapan untuk menemukan talenta-talenta terbaik. Karena dengan ceritanya Coach Indra ini kita bisa simpulkan bahwa apapun yang terjadi di atas, ternyata talenta kita di daerah itu banyak sekali. Bahkan ketika jalan bisa menemukan 100 lebih pemain. Betul, yang akhirnya disaring lagi. Disaring lagi pada akhirnya 40 jadi 23 dan pada akhirnya juara. Artinya kalau kita mau serius mencari talenta atau bibit-bibit di seluruh daerah, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa bahwa kita tuh Ya. kaya dengan atlet ya. Betul, makanya itu waktu era itu tuh banyak sekali maksudnya kita lihat pemain tuh dari berbagai daerah yang Betul. ada di timnya Coach Indra. Ya. Kayak ada ini Coach anak ini dari Ternate. Satu tempat tinggal. Yo. Ilham. Ilham. Iya. Ilhamuddin. Iya, iya. Dia tetangga saya Coach. Pak Coach. Berarti kau yang titip ya Ilham? Iya. Kau yang titip? Bukan Jadi saya memang yang waktu itu Bukan saya yang titip. tim nasional yang awalnya yang orang-orang DKI aja, itu setelah kita bentuk benar-benar menunjukkan keindonesiaannya. Ada anak Aceh, Zulfiandi, Betul, Zulfiandi. Ya. Miftahul Habdi, ada anak Papua, Iya. Ya. semua suku ada. Yang Semua Tobasna agama ada, Yabes Semua. ada. Ya, ya. Yabes. Iya. Ya. Yang Tobasna itu juga dari timnya Yang Coach. Tobasna. Iya. Dan itu di sepak bola kan, kita tuh selalu nih ya, mata kita tuh tersorot kepada sepak bola padahal banyak cabang olahraga lain yang punya potensi sebenarnya. Betul. Cuma kita karena tidak memandang karena sepak bola ini adalah tempat untuk menjaring popularitas. Betul. Kan? Karena banyak sekali yang jadi pemain bola Betul, tiba-tiba iya. followersnya jutaan. Iya, dan juga banyak juga ya berlomba-lomba untuk membangkitkan sepak Betul. bola. Dari bulu tangkis misalnya, kita tuh ada Ih. Bagres. Luar biasa ini kita harus memberikan hormat semua pahlawan bangsa. Pahlawan bangsa, kakak Gracia Poli. Emas di Olimpiade Tokyo ya. Iya.
Tokyo 2020 Ya. dalam situasi Covid. Ya. Ganda putri. Ya. Ganda putri. Sebenarnya sebelum masuk ke dalam meraih medali emas itu ya, Bagres ini sebenarnya dari awalnya tuh seperti apa? Apakah main-main aja terus dilihat kayak pelatih, kayak Coach Indra di sepak Iya. bola gitu, ini bagus nih diambil. Ya. Ya. Oke, ini ada generasi yang berbeda yang mungkin saya akan ngomong. Iya. Waktu di zaman generasi saya, waktu saya masih kecil, saya dari Tomohon, Sulawesi Utara. Jadi dari situ memang ada klub, tapi mungkin sarana dan prasarana itu tidak ada. Sehingga semua atlet yang ingin jadi pemain bulu tangkis, semua terpautnya adalah ke Pulau Jawa. Betul. Dan Oke. pada saat itu swasta, kita nggak bisa bicara pemerintah pada saat itu. Swasta itu berbondong-bondong untuk membantu dua olahraga ini, yaitu sepak bola dan bulu tangkis. Karena bulu tangkis memang kita dikasih sejarah dan kita dikasih prestasi yang bagus, yang baik gitu. Jadi ketika saya waktu kecil tahu bisa main bulu tangkis, juara Porseni itu O2SN lah kalau zaman sekarang ya. Udah Porseni lama gitu ya kan, udah lama, Porseni, masih ingat pekan ya. olahraga dari kesedihan. Orang tua saya bilang kita nggak bisa cuman hanya di daerah aja. Nggak ada pelatih yang datang kayak Coach Indra gitu datang untuk kita scouting sampai ke daerah gitu nggak ada. Jadi dari keinginan orang tua dan keinginan diri anaknya itu untuk kita harus pergi ke Pulau Jawa. Akhirnya demi bulu tangkis ya? Demi bulu tangkis itu- kita merantau. Pakai duit Karena kan- pribadi itu kakak. Kenapa? Pakai duit pribadi itu. Pakai duit pribadi, jual semua, jual sana, jual sini gitu. Jadi Wow. pengorbanan dari orang tua memang cukup besar di sini. Oke. Dan waktu itu kan masih umur 8 tahun ya. Saya main bulu tangkis dari umur 5 tahun, 8 tahun baru mau ingin pergi ke Jakarta. Dan ya udah pergi ke Jakarta, kita harus ada ke klub-klub besar nih. Klub di Pulau Jawa saya bilang, klub-klub besar yang memang menampung supaya ini channel untuk bisa masuk, dilatih channel untuk bisa masuk ke pelatnas, ke national team. Jadi dari situ harus tes lagi, harus bisa, harus ibaratnya kalau mungkin ini titipan, ini bukan titipan. Tapi kayak harus bersaing, kalau nggak punya Ya. duit ya kita harus bersaing. Karena klub begitu hanya- banyak Klub hanya ambil pemain-pemain terbaik ya saat itu sangat ya? itu saat itu terbaik, sampai sekarang pun masih terjadi seperti ini. Nah, waktu saya di Jakarta itu adalah satu-satunya jalan cara untuk kami bisa masuk ke national team. Tapi dengan itu kami kan ada pembinaan, di umur 11 tahun kami harus masuk asrama dan di situ latihannya lebih intens. Tapi itu memang sudah ada jalannya untuk mau jadi pemain bulu tangkis, sistemnya ya memang seperti itu sampai saat ini gitu. Tapi yang membedakan antara saat ini dan waktu lalu itu adalah cara scouting playersnya sekarang, cara scouting atletnya. Kalau dulu kita nih yang dari ada partner saya yang juara Asian Games 2014 dia dari half Papua, dia orang Papua, bapaknya Panus Korwa. Bapaknya pemain bola gitu. Nah, jadi dia harus pergi ke Pulau Jawa untuk kita bisa bermain bulu tangkis bareng. Nah, kalau saat ini karena dunia semakin semakin pencarian bakat tuh kita nggak bisa hanya di tempat aja. Klub-klub besar Indonesia itu nggak bisa hanya di tempat aja. Jadi kita harus pergi bikin beasiswa, audisi sampai ke kota-kota, sampai ke kota Indonesia Timur. Dan itu sudah dilakukan oleh klub-klub di Indonesia gitu. Yang ketinggalan itu adalah yang sekarang kita lagi ngejar itu adalah sport science. Memang hal Itu itu memang yang masalah di dunia olahraga di Indonesia. Iya. Sport science ya. Di Yes. sepak bola pun Iya. pada akhirnya seperti itu. Bulu tangkis Iya. ternyata mengalami hal yang sama ya? mengalami hal yang sama walaupun memang sudah lebih mungkin lebih matang ya, tapi memang masih ada beberapa yang kita perlu kejar, yaitu dari sport science. Nah makanya kenapa dari sport science itu terciptalah kalau scouting players tuh nggak boleh cuman di orang datang. Sekarang kita harus jemput bola, kita harus pergi ke luar daerah, luar Jawa untuk bisa cari bakat-bakat talenta dan yang memang mumpuni untuk jadi seorang atlet kayak gitu. Ya,
Berarti kakak Grace maksudnya perjuangannya tuh betul-betul Iya. berdarah-darah. Maksudnya kakak Grace pernah kayak main badminton di lapangan terus sewa raket di lapangan enggak sih? Kayak maksudnya Saya setuju sih masa-masa tadi itu. kalau Coach Indra bilang bahwa kalau kita mau nyari atlet itu harus di kompetisi, nggak cuma bisa di latihan. Karena kalau kita ada kompetisi itu kan kita bisa lihat bagaimana bukan hanya teknik dan fisiknya dia waktu kalau latihan, tapi mentalnya. Karena sangat berbeda ketika si atlet ini saya misalnya bertanding hanya latihan, ketika pertandingan tuh tegangnya mungkin hanya 10-20% yang kita belajar. Selebihnya itu mental semua gitu. Sebelum main tuh itu deg-degan gak Kak? Maksudnya Makanya ketika deg-degan Deg-degan pasti banget. pasti masih ada dan itu normal. Makanya ketika memang harus scouting players itu harus melalui kompetisi, kompetisi itu harus dibangun bukan hanya di Pulau Jawa tapi juga harus terstruktur sampai ke seluruh Indonesia. Dan gitu. itu tidak bisa mengharapkan dalam kasus bulu tangkis tidak bisa mengharapkan hanya swasta yang bertindak Ya, terus betul. kan. Artinya ada kolaborasi. Ada kolaborasi. Federasi sebagai pemegang tampuk kepemimpinan Ya. harus punya program jangka panjang dan menarik swasta untuk masuk ke situ Betul. membantu kan. Iya dan sampai sejauh ini karena saya berterima kasih atas history yang diciptakan oleh para pendahulu kita gitu loh, para pahlawan bangsa terutama yang dari bulu tangkis karena ada awareness, ada prestasi dari mereka hingga menciptakan awareness sehingga pada akhirnya kita swasta tuh nggak bisa sendiri, pemerintah pun harus masuk, kita harus berkolaborasi dan ini yang telah dilakukan di kira-kira 15 tahun belakangan ini gitu. Kak Grace, kalau seandainya kita itu dulu ya, kita berbicara zamannya Kak Grace dulu, kalau seandainya scouting itu dilakukan dengan baik, kakak yakin gak prestasi kita lebih di atas yang sudah kita gapai? Artinya talenta itu banyak gak sih? Sebenarnya bagus tapi gak tersorot di daerah. Artinya dia tidak pernah muncul sampai kapanpun di depan Gini. mata kita. Saya percaya yakin kalau misalnya gini, negara Indonesia adalah negara kepulauan. Itu yang jadi kendala aja. Nah, ini ini yang negara Indonesia adalah negara kepulauan. Jadi kadang-kadang memang kesulitan yang terbesar itu untuk scouting players karena pasti satu biaya. Itu udah pasti kan. Kalau misalnya kita mau scouting terus ternyata anak ini orang tuanya nggak mampu dan sebagainya. Tapi anak ini bertalenta sekali. Bagaimana nih menghandle itu. Jadi mau nggak mau memang harus ada kolaborasi antara swasta dan pemerintah untuk kita datang ke daerah dan memang bikin suatu infrastruktur yang baik gitu. Yang nggak usah maksud saya nggak usah pergi ke pelosok kalau diperlukan, itu perlu. Tapi maksudnya ada satu di kota-kota besar selain Jakarta atau Pulau Jawa di luar Indonesia bagian barat, tengah dan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua sana ada satu tempat yang dimana bisa menampung sehingga orang-orang dengar orang Indonesia mau kemana, mau latihan bola latihan ke sini, latihan bulu tangkis latihan ke sini ya. Jadi hal itu pada akhirnya nggak terlalu jauh untuk Iya, lagi-lagi kembali ke infrastruktur untuk pembangunan itu, manusianya ya butuh. Dan saya yakin pasti sedang dibenahi sampai Iya. Ali di Ternate main bulu tangkis di mana? Main Dulu. bulu tangkis Dia di- punya bakat bulu tangkis juga dan sering latihan tapi memang ya begini-begitu saja sih. Iya, saya sama istri saya ini ganda campuran. Iya. Kalau main. Main di turnamen jadian- apa? Kita jadian di ini Kak, di apa? Di lapangan bulu tangkis. Bulu tangkis. Karena jago karena main Jadi bulu istri tangkis. saya dia di smash di kepala langsung saya ini usap kepalanya sabar ya. Begitu. Langsung saya balas ke dia. Gitu coach. Tidak boleh. Iya. Kalau kita ke Coach Indra Safri, Coach banyak pemain yang Coach dapatkan gitu di pelosok daerah dengan infrastruktur yang minim. Tapi kan itu sebenarnya di kacamata Coach juga sebenarnya ini belum cukup nih untuk standarnya sepak bola. Atau memang ketika menemukan mereka itu sudah dengan performa yang lengkap dari atas sampai bawah. Artinya karena kadang-kadang orang bilang kan wah dari kesulitan gak ada infrastruktur dan apa itu talenta akan muncul dari situ. Coach percaya itu juga atau memang yang Coach dapatkan ini masih jauh sebenarnya? Iya, kalau saya mau jujur kan banyak pertanyaan sekarang. Kenapa sih kok di zaman era Evan Dimas itu yang bertahan di tim nasional senior itu kan cuman Dimas Derajat ya? Betul. Nggak Evan banyak. Dimas di awal-awal tapi sekarang sudah Evan tidak. Dimas di awal-awal.
2011 sampai 2013 saya scouting. Itu saya scouting kan berdasarkan standar scouting. Standar saya mengidentifikasi. Belum ada tuh kayak sekarang saya melakukan keterlibatan sport science. Ya. Saya melakukan semua tes, psikotes, medical check up, semua saya lakukan kalau sekarang. Kalau dulu saya hanya melihat skillnya dan saya melihat dengan kasat mata sendiri ya, ya. dan itu pun bukan lewat kompetisi. Yang kedua, saya lihat kemampuan taktikalnya dia dan kecerdasan taktikalnya dia. Itu kan dari game-game yang hanya mungkin 2 jam saya lihat, itu pun masing-masing mereka dapat 20 menit, 15 Ya, menit. ya. Yang ketiga, saya melihat kemampuan fisiknya dia. Paling zaman 2011, paling tes fisik kayak yoyo gitu. Enggak kayak seperti sekarang. Komplit ya, kita lakukan tes kekuatan otot, semua kita lakuin sekarang. Masa otot, masa lemak itu Iya, semua. Itu dulu nggak ada ya? Nggak ada, ya kan. Yang keempat, mental mereka. Ya mental itu kan juga paling waktu 2011, saya sama Pak Joru Meser waktu itu, Oke. beliau udah almarhum, melakukan psikotes anak-anak. Dan memang dia sudah memprediksi, coach ini tidak akan pemain sepak bola. Ini paling nanti dia 2 tahun 3 tahun dia ngalih profesi. Tapi kan tidak mungkin saya membuang dia untuk mencari pemain lain. Ya kan saya ulang lagi ke daerah untuk mencari, tidak mungkin karena tidak ada talent pool itu di PSSI nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kita sudah sepakat dengan Pak Erik, tim nasional senior setiap posisi ada 2. Tim nasional U23 setiap posisi ada 3. Yang standarnya sama. Oke. Tim nasional 20 di bawah saya, Coach, ya. setiap posisi ada 4, kiper 6. Tim nasional U17 di bawah Coach Nova, setiap posisi harus ada 5. Karena apa? Dari U17 ke U20, jangan dipikir dia akan semua akan jadi U20 dengan kualitas yang kita inginkan di U20, belum tentu. Begitu juga dari U20 ke U23, jangan dipikir semuanya akan Semua naik. akan ke atas ya. Termasuk ke senior, belum tentu ke semua. Ada aja 30-40%, itu udah luar biasa. Dan itu di dunia manapun, di federasi manapun, tidak semua pemain yang dia bina dari usia 17, semuanya akan masuk ke senior, nggak mungkin. Oh, Ya, berarti ke senior semakin sedikit, coach. makin sedikit. Apalagi standar identifikasi awalnya nggak komplit. Nah tapi sekarang saya yakin eranya Rido kemarin kan banyak yang main di senior. Eranya Egi kan banyak yang main di senior. Nah, jadi apa artinya? Pentingnya talent identifikasi, pentingnya scouting dengan melibatkan sport science. Nah sekarang di samping 4 itu tadi saya melakukan medical check up, golongan darah, psikotes, DNA sidik jari, semua kita cari informasi sebanyak mungkin kepada anak yang akan kita pilih. Nah, baru kita tetapkan siapa yang akan kita pilih. Iya, kalau dulu kan ayo main 5 lawan 5 atau 6 lawan 6. Oke, dari yang Iya. 6 lawan 6 ini yang bagus yang mana ya? Ya, Udah kayak gitu aja. dukun, kayak dukun Iya. gitu. Bisa kelihatan dari skill-skill individu, tapi ini Iya, kan iya. dari permainan tim. Iya. Tapi Coach Indra pernah main badminton? Astagfirullah. Oh, saya dulu di Buat SMP apa? badminton. Hah? Bos? SMP saya badminton. SMP badminton. Oh iya. Karena badminton ini dulu masal loh waktu zaman Rudi Hartono. Masih ingat ya? Iya, sampai itu, sampai itu luar biasa banget. sampai ke Olahraga eranya. rakyat lah di Indonesia, Iya, sampai selain ke bola. eranya Bang Taufik ke bawahnya. Iya. Ginting, oh masih sampai Kak Grace juga Iya, masih ini. masih. Baru di Olimpiade kemarin aja kan. Nah itu kenapa? Kenapa kita ada satu cabang olahraga, kita tuh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ada hal yang diperbaiki lah. Arahnya itu kita bisa pahami. Debat iya, tapi debatnya wajar. Tapi ada satu cabang olahraga seperti badminton yang dari dulu tuh kita punya harapan yang tinggi. Yang bahkan kita bilang udah anak Indonesia gak usah main bola, badminton aja. Iya, Kita yang tuh kalau jago. ada turnamen sudah ada Kita jaminan tuh pasti, iya, jaminan medali nih. betul. Tapi makin ke sini kenapa justru dengan semakin banyaknya perkembangan teknologi malah ini makin menurun. Kenapa Kak Grace kira-kira?
Tanyakan kenapa. Iya. Semakin kalau kita lihat global pun sekarang Indonesia kan memang kalau kita bicara bulu tangkis kita udah bicara global Dunia, ya, ya. dunia. Di dunia yang lain pun, di dunia negara lain itu juga berkembangnya luar biasa. Kalau dulu lawannya dari China, kita bisa bilang ya, Iya. Malaysia, Korea, Iya, itu aja lah. itu aja. Tahun 2016 yang juara Spanyol, sebetulnya juara Iya. bola Olimpiade Iya. juara Si Marin ya. Carolina Marin. Sama Yamal. Bukan, Yamal di Euro. Juara Olimpiade negara Spanyol. Iya. Dari mana? Iya, Iya iya, kan? iya. Nah, hal itu yang kita harus waspadai dan sadari bahwa kita pun sebagai negara yang kuat bulu tangkis gak bisa gini-gini aja. Makanya dibenahi. Ketika scouting player sekarang mau nyari atlet nggak bisa nunggu aja nih. Harus pergi ke daerah-daerah seperti India yang dilakukan. tiba-tiba jago juga ya. Coach Indra, iya seperti itu. Jangan mengharap semuanya datang ke situ karena banyak pilihan, makin lama makin banyak pilihan. Anak-anak mau misalnya jadi, nggak usah jadi olahragawan, jadi YouTuber atau banyak pilihan generasi sekarang ini. E-sport lagi berkembang. E-sport, betul. Nah, kalau kita nggak waspada hal itu, nah ini yang pada akhirnya akan menjadi batu sandungan ya. Walaupun dengan sport science sudah bagus, sudah makin maju dan sebagainya. Tapi kita pun yang sebagai insan bulu tangkis juga harus selalu aware, harus selalu sadar bahwa kita harus benar-benar untuk menciptakan prestasi yang maksimal, up to date, inovasi itu sangat dibutuhkan di dunia olahraga. Karena kalau enggak ya ketinggalan kereta gitu. Tapi ada beberapa negara yang saya lihat ininya coachnya orang Indonesia. Tersebar dimanapun. Iya Iya makanya. Jadi kita maju di kepelatihan, Iya. kita turun di talenta. Atletnya malah kurang. Pas ya lagi ini, pas lagi break begitu, lagi di Iya, Manila Iya begitu, tersebar ngobrolnya sampai pakai- Singapura Guatemala kemarin, yang ya. zaman 2020. Iya. Negara Guatemala saya pikir Guatemala, kayak namanya betul. ya dia semifinalis di Olimpiade. Pas lihat pelatihnya orang Indonesia. Iya. Jadi kayak wah tersebar ya di mana-mana gitu. Nah ini yang kita ini ada problem yang berbeda lagi, level yang berbeda lagi yang memang kita harus hadapi bareng-bareng, harus pecahkan sama-sama sebagai bulu tangkis Indonesia. Gitu. Iya, iya. Karena sayang sih itu adalah keunggulan bangsa ini ya. Iya. Cabang badminton itu harapan utama bangsa ini dalam meraih Betul. emas sebanyak mungkin di seluruh turnamen yang multi olahraga gitu. Iya. Karena kalau badmintonnya udah ini kita harapan untuk bisa meraih emas itu. Tapi untuk kemarin ada panjat tebing, alhamdulillah kita dapat. Berarti gitu. menandakan Medali. olahraga Indonesia itu maju, Iya. cukup maju. Ya kan karena ada panjat tebing bisa jadi meraih emas, Iya. terus juga angkat besi akhirnya biasanya selalu perak sekarang Perak, bisa perunggu, emas. perak, perunggu, emas. Berarti menandakan olahraga Indonesia secara keseluruhan sedang dalam progres. Iya, iya. Bagus. Jadi yang udah maju nggak boleh santai-santai aja ya. Iya, betul. Itu benar. Iya, Ini betul iya. banget. Nggak Yang boleh. udah jago, Iya. dulunya jago harusnya makin jago Iya, lagi. betul, betul, Bukan betul. standarnya tetap karena negara lain tuh India bisa seoke itu sekarang Iya. badminton ya itu gak masuk akal sih kadang-kadang kalau dipikir ya. Iya. Tapi Kakak Grey maksudnya kan sudah ini loh, sudah tidak aktif toh? Maksudnya sudah tidak main toh? Sudah tidak main di mana? Ini Di mana? maksudnya kalau turun turnamen begitu sudah tidak Di rumah turun kau toh? sudah Tidak masih bisa, saya dong, masih sudah main. sudah menyatakan pensiun Iya dong. pensiun Iya, sejak saya tahun. sudah- Kau jangan Saya sudah- Ali Saya Akbar, dulu. ini orang Manado, Anda Iya. orang Ternate, bahasanya sama. Iya. Jangan tanggung-tanggung, kalau mau pakai bahasa daerah, pakai aja. Masalahnya Jangan mau Iya. so-soan Indonesia. Kak Kres mengerti kalau kau iya, pakai bahasa Ternate. masalahnya kalau saya bicara pakai bahasa Manado nanti Coach Indra mengerti tak? Mengerti. Coach, ini lah, Astagfirullah. Kakak Grace, maksudnya Kakak Grace dari dulu kan, maksudnya kita lihat nih, nanti terenak lagi kalau bicara pakai bahasa orang. Oh iya, 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 Kak. bahasa Indonesia. Maksudnya kan fisiknya tetap terjaga nih, saya lihat. Iya, Nah itu bagaimana tuh Kakak Grace? Apakah masih aktif main di belakang atau bagaimana supaya jaga fisiknya masih tetap kayak Kayak atlet. kayak atlet? Iya, iya. Iya, dan saya sudah punya anak juga ya. Iya. Itu ada, Makanya. maksudnya itu adalah bagian dari tanggung jawab aja sebagai seorang pribadi aja sih. Mas pengen hidup sehat, terus juga kan biar gimana pun
saya nih ketika kemana-mana orang lihat udah ekspektasinya beda gitu loh. Maksudnya kayak ini olahragawan gitu. Jadi kita harus juga bisa membawa diri kita dengan baik. Nah makanya juga yang pasti tetap masih olahraga, tetap masih jaga kesehatan. Itu yang terjadi sih, yang apa yang saya. Karena Ali lakukan sampai sesuai kapanpun orang-orang seperti Kak Grace, Coach Indra Safri itu akan tetap menjadi teladan dan panutan seluruh anak muda di Indonesia. Yo. Jadi apapun yang mereka lakukan itu tetap menjadi inspirasi. Betul. Iya, jadi kalau pola hidupnya nggak sehat, yang talenta-talenta kita akan juga mengikuti gitu Betul, kan. iya. Jadi tetap akan harus dijaga Karena gitu. jadi panutan jadi panutan dari anak-anak Betul, muda. betul. Saya masih iya. jadi sparring partnernya teman-teman pelatnas juga. Jadi makanya itu yang jadi ya saya jadi di satu sisi saya harus semangat untuk tetap keep up. Levelnya harus tetap di situ. Walaupun powernya kurang atau fisiknya nggak seperti dulu lagi, tapi seenggaknya nggak kalau kita mau membina adik-adik atau membina atlet kita kalau masih punya tenaga untuk bisa langsung terjun langsung di lapangan akan lebih baik gitu. Nggak cuman dari luar gitu loh. Bener nggak ya coach ya? Berarti kalau main masuk langsung di lapangan dan ngerasain kan pukulannya seperti apa kalau di bulu tangkis ya. Smashnya mereka gimana, udah tajam atau belum, itu tuh akan sangat lebih mudah, efektif kalau kita masih terjun Kita yang di ngerasain lapangan. langsung ya. Iya, Mohon maaf, jadi Kak. ngos-ngosan sendiri saya juga. Saya mau tanya Kak, mohon maaf, kalau saya beberapa kali sering main-main saja toh, fun-fun begitu. Bedanya kok yang warna merah sama yang hijau tuh apa sih? Nggak, serius, Astagfirullahaladzim. saya itu kadang bingung begitu Kak Grace. Maksudnya beda kan? Beda brand aja itu. Oh tapi Iya. ininya beratnya beda, sama. Sama. aja. Oh, soalnya kadang disuruh pakai yang hitam aja lebih enak. Iya sih, ya, ada ide itu ya, ada Yo. kayak mitos-mitos itu. itu. Hitam itu yang paling apa namanya ya, paling bagus lah, Yo. platinum lah. Yang hijau itu yang paling murah, jadi akan lebih berat. Gitu. Yang merah itu standar gitu. Padahal sama saja. Loh yang dipakai internasional yang hijau. Ya, yang pakai nasional yang hijau. Yang hijau, biru, kadang-kadang merah, ya kan. Yang Sama. dipakai internasional. Oke. Coach Indra gini ke saya. Iya. Tapi Kak Grace total berapa medali sepanjang karir menjadi badminton? Aduh, nggak tahu mas. Nggak pernah itu. dihitung? Nggak dihitung sih, maksudnya. Kita hitung sama-sama, Olimpiade. sama-sama. Sudah orang sudah bilang tidak terhitung berarti tidak Nggak, terhitung. bukan. Diingatkan kembali, Olimpiade, Asian Games. Iya. Ya bukan ininya saya lah, yang kalau biar ini ada di Google aja. Ada di Google, ya. Saya nggak enak bias nanti kalau saya ngomong sendiri di sini saya nggak. Tapi itu kan menjadi inspirasi, oh Kak Grace kayak gitu, Iya. kita harus bisa lebih di atas Kak Grace capaiannya untuk bangsa ini ya. Yes, betul. Iya. Ya. Coach Indra, pertanyaan saya terkait kemarin pada akhirnya juara lagi setelah 32 tahun. Ya. Juara SEA Games. Timnas U23, teman-teman yang tidak tahu Timnas U23 SEA Games itu tidak pernah juara, terakhir kali juara itu tahun 1991. Ya. Dan Coach Indra kembali menjadi pelatih di tim U23. Kita meraih lagi medali emas di SEA Games setelah tahun 91, artinya 32 tahun. Kita akhirnya bisa mengambil emas itu kembali ke negara kita. Kalau dulu kan kita tuh raja SEA Games lah. Siapapun kita hajar. Terus habis itu ada masa 32 tahun kekosongan. Thailand lah, Malaysia lah, Ya, selalu tuh Vietnam Vietnam. yang dapat emasnya. Kita akhirnya comeback lagi. Rahasianya apa coach? Kita bisa itu. Kalau saya sih prediksi. Ya. Waktu itu orang tanya kita juara nggak SEA Games? Saya bilang juara. Sudah pasti? Sudah pasti kita juara nih. Kok bisa gitu? Ke Coach Widodo Cahyono Putro. Orang terakhir yang mengangkat medali itu. Saya bilang kita juara lagi. Kenapa? Karena siklus Indonesia itu selalu 32 tahun. 32 tahun? Iya, 32 tahun kan reformasi setelah 32 tahun kan. Kita reformasi memulai sesuatu yang baru. Karena itu hitungannya pas 32 tahun, Iya. kita belum mendapatkan emas, saya bilang ini juara. Bagaimana coach? Betul tidak? 32 tahun itu siklus. Kalau pertanyaannya apa rahasianya, kalau dikasih tahu nggak rahasia dong. Jangan, ini kan Gimana Mas? gak apa-apa. Ini calon-calon pelatih nih, lihat nih. Iya, ini. Pelatih Shaolin semua nih. Dia udah. Solin Iya. Soccer. Shaolin Soccer. Masih ada lihat. yang jurusnya kepalanya besi itu. Jadi sebenarnya untuk saya waktu itu agak penunjukan dulu ya. Penunjukan saya menjadi pelatih tim nasional SEA Games itu
saya pikir itu kecelakaan. Kenapa kecelakaan? Kan saya waktu itu direktur teknik. Betul. Berarti saya menunjuk diri saya sendiri Untuk sebagai jadi pelatih. Waktu itu senior dan Piala Dunia U20 Ya. itu sama-sama Dengan SEA Games. kegiatannya padat sekali. Oleh sebab itu diminta Ketua Umum PSSI untuk saya menjadi pelatih, padahal kan saya direktur teknik. Ya. Dan waktu itu saya bismillah saya terima aja. Dan sebelumnya saya sudah coba di Filipina di SEA Games yang ke-31 ya. Betul, ya. 31 tapi cuman sampai perak. Nah, berpengalaman dari situ dan saya juga di level Asia Tenggara sebenarnya kan U19 juara, U2 kali, ya kan U22 juara. Intinya begini, saya tahu persis waktu itu kualitas lawan-lawan yang akan saya hadapi. Yang kedua, saya tahu persis pemain-pemain yang saya akan rekrut. SEA Games kan waktu itu cuma enggak boleh 23, hanya 20 pemain. Iya, betul. 20 pemain. Dan itu enggak bisa semua pemain terbaik yang ada di liga saya ambil. Ya. Karena ini tabrakan bukan dengan agenda lain ya. dengan bukan agenda FIFA. lain dan juga ini bukan agenda FIFA. Itu tadi rahasianya saya benar-benar memilih pemain by data, by observasi dan yang saya ajak yang mungkin bisa menjadi solusi untuk saya dengan game plan dan filosofi yang saya punya dan itu yang saya pilih. Dengan cara semua informasi tentang pemain saya kumpulin dan akhirnya saya tetapkan 20 pemain. Dan saya masih ingat penetapan 20 pemain begitu dirilis di PSSI hampir semua netizen 62 mempertanyakan kenapa Si A. Haikal terpilih, kenapa Tovani terpilih, Ya. bla 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 bla. Tapi karena saya yakin dengan pilihan saya dengan melibatkan beberapa orang ahlinya untuk memilih para pemain dan data-data semua informasi tentang pemain saya punya, saya tidak ada keraguan dengan kemampuan pemain yang saya pilih. Dan alhamdulillah saya berangkat dan surprise 6 kali pertandingan tidak pernah kalah dan kalau nggak salah 32 tahun tadi, 32 tahun. 6 presiden dari zaman Pak Harto Betul. dan 8 pelatih lokal dan Luar, asing, ya. nggak pernah menuntaskan itu ya atas izin Allah saya tuntaskan dan itu menjadi pertandingan atau event paling berkesan untuk saya. Iya, berikan tepuk tangan. 32 tahun. Biasa 32 Anak tahun. muda di negara ini selalu bangkit kalau 32 Betul, tahun. makanya itu luar biasa. Apalagi terakhir, maksudnya kemarin ini coach lolos Piala Asia yang U20 toh. Itu kualifikasi juga tidak pernah kalah toh. Iya, di kualifikasi Nah, tidak pernah kalah. Ini di Piala Asia nanti optimis nggak coach bakal kita emas Iya, lagi? ini Piala Asia saya yang ketiga. Ya, Pertama tahun 2014, Betul. lolos waktu itu menjadi juara grup juga betul. Ya. dengan mengalahkan Korea. Korea 3-2. Dan yang kedua kita sebagai tuan rumah Ya. dan hampir lolos Piala Dunia. Waktu itu saya 8 besar, tapi sayang waktu itu kita berhadapan dengan Jepang. Segala upaya kita udah lakukan dan kita kalah dengan Jepang dan akhirnya Jepang yang masuk Piala Dunia. Ya. Kalau kita menang dengan Jepang waktu itu, untuk pertama kali kita masuk Piala Dunia. U20 ya. U20. Ya, lewat jalur kualifikasi bukan tuan rumah. gitu Iya. lolos. Tapi saya pikir kalau kita masuk Piala Dunia waktu itu, lawannya Jepang, Ya. saya pikir Tuhan nggak adil gitu. Kenapa? Iya kita usaha nggak lengkap, nggak mungkin gitu. Nah, Karena jadi Jepang itu levelnya di atas kita jauh ya. levelnya di atas kita. Ya. Dan yang ketiga besok Februari di Cina dan tanggal 17 November akan drawing dan siapa-siapa saja di grup karena itu menentukan sekali. 3 pertandingan grup kalau menang kita lolos lagi 8 besar dan kalau menang dengan 4 pertandingan menang Ya. Indonesia masuk Piala Dunia. Piala Dunia U20.
Di next ya, karena setelah kemarin kita gagal U20 lewat jalur tuan rumah. Tuan rumah. Ya. Siapa tahu memang jalan kita adalah masuk Piala Dunia U20 lewat jalur yang fight dari awal. Fight, Gitu. Luar biasa. Dan nanti akan dilaksanakan di Chili tahun 2025 bulan November. Ya, betul. Bulan November ya. Bulan November drawing. Bulan November Drawing kick off. nanti tanggal 17 November 17 November. di Kuala Lumpur. Ya. 25 November sudah kick off. Oke. Yoi. Kak Grace, ada keinginan nggak untuk pertama antara dua, scouting menjadi scouting. Misalnya federasi berubah nih, misal ya. Federasi badminton berubah sih cara pandangnya dan segalanya gitu. Membuat scouting yang betul-betul berjenjang dari daerah terluar, kabupaten, kota, tingkat 2, sampai tingkat 1, sampai dibawa ke Jakarta dan klub-klub menampungnya. Lebih memilih Kak Grace itu menjadi pelatih yang setelah mereka ini dipilih semua terus kakak yang melatih mereka. Ataukah karena sebagai orang dari tempat daerah yang tingkat 2 juga ya, lebih memilih untuk turun mencari pemain-pemain ini di daerah-daerah. Sebagai scouting atau sebagai pelatih? Oke, berarti federasinya tidak berubah dong, tetap sama. Ini cuma pilihannya aja berbeda, Iya, mau iya. skating players Iya, atau menjadi pelatih. tapi lebih Bener lengkap. ya? Maksudnya itu dalam hal pembangunan infrastruktur, pembangunan Sedang manusianya kalau bulu lebih tangkis lengkap saat gitu. ini sedang dalam progres. Kita scouting players karena kita tadi yang saya bilang ya dari 10-15 tahun kita ganti caranya adalah kita pergi ke daerah, Iya. kita audisi beberapa klub besar Itu di sudah terjadi Indonesia. dari kapan? Sudah terjadi. Dari kapan? Mungkin sekitar 10 tahun belakangan, 10-15 Iya, iya. tahun. Tapi klub kan? Makanya era Kevin Sanjaya, era Iya, iya, Giting, itu semua era dari Jonathan bawah. Iya, Christie iya, yang iya. sampai sekarang mereka masih itu terjadi karena ada Scouting dari bawah. dari klub-klub besar Iya. seperti itu. Nah, kalau disuruh memilih, ini berarti pemikiran pribadi ya. Iya. Dan saya selalu Lebih akan menyenangkan bilang, yang mana sih gitu? selalu saya akan bilang kalau kita kerja tim dan kerja sama, kita harus punya hati ngurusin olahraga. Oke. Gitu, dimanapun kita ditempatkan dan expert kita di mana nih? Ya. Apakah di pelatih atau di ngelihat, Bakat, pemainnya ini ya. bakat nih bagus dan lain-lain. Nah ketika kalau di situ saya melihat contohnya ya, saya akan pengalaman saya aja sendiri ya, saya Iya. nggak ingin pengalaman orang lain. Saya melihat Apriani Rahayu di tahun 2016 di Kejurnas, dia belum masuk pelatnas waktu itu. Oke. Saya sudah mau retired. Saya udah mau Oke, retired. Waktu ya. itu kami kerja ke Jurnas, Ya. itu membela klub. Terus kayak melihat Apriani yang lagi di scouting di Taruna, di Ya. kalau di U18, U19. Lagi lah baru waktu mau itu. Lagi baru menanjak mau nih. masuk pelatnas, seperti itu. Dan ketika saya lihat, wah ini anak bagus juga. Gitu, ngeliat dari cara dia main, cara dia memutuskan decision di lapangan dan sebagainya, itu kelihatan. Dan kebetulan dia dari klub saya, bareng. Oke. Dan ketika tanya, ini bakal masuk pelatnas nggak? Diizinkan nggak dari klub masuk pelatnas nih? Iya, tahun depan saya akan masukin pelatnas. Apriani akan ditarik ke pelatnas di tahun 2017. Tapi saya udah mau retired. Saya bilang bagus, ini harus dijaga. Dijaga nih. Betul, dijaga. Saya udah bilang sama pelatih saya bahwa saya udah mau mengundurkan diri karena usia saya sudah tidak muda lagi pada saat itu. Waktu Saya itu berapa ya? 30 tahun, Iya, 29, 30. Kalau wanita itu udah Iya, udah. sebagai seorang atlet, kita punya karir sebagai atlet tuh pendek, Iya. nggak lama, Betul. apalagi cewek. Pemain ya. bola pun sama di usia Iya, 30 sama. tahun itu udah Usia- memasuki. Udah mulai Iya. turun kan, Turun. itu udah, apalagi wanita ya. Karena saya sadar akan diri saya bilang ya udah ini harus dijaga dan ada beberapa yang lain. Karena Apriani yang muncul pada saat itu ya saya sebutnya Apriani. Tapi ketika di tahun 2017 saya diminta sama pelatih, Grace kamu jangan keluar dulu dong, bantu kami sebagai untuk scouting, ya ibaratnya Ya. nemenin adik-adik ini. Ini pelatih klub. Pelatih pelatnas. Pelatnas, Saya kan oke. masih di pelatnas Oke. waktu itu. Nemenin adik-adik ini. Jadi di tahun 2017 saya bilang ya udah mau berapa lama saya juga mau menikah gitu.
Karena saya udah pacaran dengan suami saya sekarang ini waktu itu udah 3-4 tahun. Tapi demi Udah cukup badminton lama. tunda mulu ya. Udah 30 tahun sama badminton, udah nunggu udah lama dia, kasihan. Tunda nikah demi bangsa loh, luar Iya, biasa. tapi pada saat itu ketika lihat dan nggak ada partner, semua dipartnerin, partner saya kebetulan pada saat itu si Nitya Krishinda itu dia lagi cedera dan harus tunggu 1 tahun. Saya dalam posisi saya nggak ada partner, saya bilang ya udah saya bantu aja, saya coba lihat dan saya coba ikutin mereka jadi sparring partner juga gitu untuk adik-adik. Nggak tahu ternyata Apriani masuk gak punya partner juga, ya udahlah daripada nganggur kalian berdua partner lah. Gitu. Ternyata yang dari kedua partner di satu ini. Ternyata karena saya tadinya cuma langsung kami juara di 4-5 bulan. 4-5 bulan kami langsung bisa ranking 10 dunia. Langsung juara kalau World Tour sekarang ada Spurs 1000 Iya. di Prancis Open pada saat itu. Nah itu langsung merubah. Itu total berapa kejuaraan yang diikuti bersama? Waktu itu Sampai cuman- ke Olimpiade? Oh kalau dari Olimpiade kan waktu itu 2017 Prancis Open. dia baru masuk, saya dipartnerin dia. Dan karena saya lihat bahwa ini jangan sayang kalau dibuang karena talenta yang bagus gitu. Saya masih punya tenaga jadi coach Eng Hian pada saat itu partnerin aja. Iya. Sekaligus ngelatih gitu kan. Ya sekaligus ya udah akhirnya dari 2017 kami bisa langsung masuk 10 dunia di 4-5 bulan berikutnya. Dan kamu udah juara-juara lagi di level dunianya itu. Ya pada akhirnya diminta untuk Lanjut. tunggu sampai 2020 gitu ya. Lanjut Olimpiade. Ya nih. jadi suami saya, pacar saya harus nunggu lagi sampai. Tapi lihat yang sekarang begini Kak Grace kayak ada kayak rasa gatel nggak kayak pengen turun lagi begitu. Nah kalau sekarang kan bedanya adalah kalau dulu saya posisi senior yang bisa membimbing yaitu sampai ke dalam. Maksudnya ke dalam lapangan. Iya. Tapi kalau sekarang kan yang kita bisa bimbing sebatas ya sparring partner yang saya lakukan saat ini. Keputusan waktu di lapangan, waktu lagi pertandingan itu semua intelijensi adalah si atlet. Jadi itu udah ibaratnya yang kita nggak bisa kontrol. Nggak bisa kontrol Iya. berarti. Ya. Kalau skill bisa Kayak ditambah gitu. tapi Hal yang kita nggak bisa kontrol iya, gitu. mental dan Betul. emosional Iya. di lapangan itu udah kembali ke diri sendiri ya. Iya. Itu udah talent. Paham tidak? Paham. Wah, dan akhirnya Sulawesi Pride ini yang membawa emas ya. Apriani dan juga Kak Grace. Iya, Sama-sama dari Sulawesi ternyata. Ini membawa dengan dari Sabang sampai Merauke kita bisa mendapatkan juara AFF dan Yoi. ini. Jadi ternyata olahraga itu tidak bisa kita hanya pusatkan di satu pulau. Indonesia pulau terlalu saja. luas. Iya. Indonesia terlalu luas untuk memberikan kebanggaan untuk bangsa ini. Memang. Oke, kita langsung masuk saja ke pertanyaan dari para peserta yang sudah hadir. Sabar, belum disuruh Mas ya. Mas pelan-pelan Mas, nih. pengambilan keputusan di lapangan buruk nih, ini Mas Tidak nih. disuruh, tidak disuruh. Oke, kita buka satu pertanyaan dulu ya. Oke, sabar. Saya hitung 1, 2, 3 dan angkat tangan ya. 1, 2, 3. Oh ini duluan. Itu dulu, yang biru itu dulu. duluan. Bang Muhammad. Iya, Ya, itu. iya itu duluan. Iya. Oke, bisa. Oke, mic-nya. Silakan buat pertanyaannya kepada kalau cuma satu kepada Coach Indra atau ke Kak Grace. Silakan. Selamat malam. Oke, buat Coach Indra, Kak Gracia, Bang Mamat, dan Bang Ali, selamat malam. Saya Denny, saya tinggal di Rempoa, Ciputat Timur. Oke. Diskusi yang menarik, terima kasih. Saya mau bertanya sih ada 2 hal ya. Yang pertama soal scouting kayak gitu. Kak Grace tadi cerita bahwa perjuangannya untuk bisa sampai di notice dalam tanda kutip dan bisa main buat negara, bisa berprestasi itu pengorbanannya banyak kayak gitu. Keluar uang, keluar tenaga, dan itu mungkin agak gambling juga kayak gitu. Kalau misalnya nggak lolos gimana kayak Kalau gitu. kalau nggak jadi gimana? Iya kan? betul, dan itu mungkin ketakutan yang aku pribadi relate gitu ya. Aku mengubur mimpiku untuk jadi atlet mungkin sudah dari SD karena kayak orang tua aku nggak punya uang, belum tentu jadi juga misalnya. Hanya berbekal kecintaanku sama olahraga yang kutekuni kayak gitu. Nah tetapi kan mungkin sekarang itu teknologi, kita ngomongin teknologi seharian penuh ini gitu. Bahwa setiap orang bisa viral di media sosial, Bang Mamat dan Bang Ali juga di Sport 77 punya peran juga di sana kayak gitu. Nah dari mungkin pertanyaan ini buat Bang Mamat dan Bang Ali juga Kak Grace dan Coach Indra kayak gitu. Sebenarnya
sejauh mana diskusi atau wacana pemanfaatan teknologi dan media gitu untuk menemukan talenta-talenta muda di Indonesia juga gitu. Karena belum lama saya nonton dokumenter Beckham kayak gitu. Ayah Beckham merekam ratusan bahkan ribuan klip Beckham main dari akademi kayak gitu. Dan itu dikirimin ke klub-klub termasuk Manchester United yang akhirnya dia dipilih juga kayak gitu. Nah di Indonesia sendiri sebenarnya wacana itu udah sejauh mana, apakah memungkinkan atau enggak. Nah yang kedua sebenarnya saya berharap juga ada bahasan soal Gen Z juga sih sebenarnya di sini gitu. Kita tahu Coach Indra kan sudah lama banget membina atlet muda gitu, U23, U19 kayak gitu. Kak Grace juga mungkin jadi mentor buat teman-temannya yang masih termasuk Gen Z kayak gitu. Dan kita tahu masalah Gen Z termasuk yang ada di report IDN juga adalah mental issue, mental health kayak gitu. Dan kalau misalnya kita lihat atlet sudah bermain di kancah tertinggi atau terbesar, dapat spotlight, ngegolin jadi hero buat negaranya, besok ngelakuin blunder jadi villain buat negaranya kayak gitu. Belum lagi dengan tawaran sponsor, branding, terlalu banyak yang harus dicerna dalam waktu yang singkat, padahal mungkin 2 bulan lalu dia adalah seorang pemuda biasa di desanya kayak gitu atau di rumahnya. Nah sejauh mana sih peran seorang coach, seorang mentor gitu dalam ya menjaga itu gitu sebagai atlet sebagai individu maupun sebagai pemain dalam tim. Semoga pertanyaannya mudah dipahami. Terima kasih. Oke, saya cukup paham. Yang pertama, pertanyaan dari siapa tadi namanya? Denny, Nama Denny. yang kita tidak pahami, pertanyaan kita pahami. Denny Ciputat. Siapa? Denny Ciputat. Denny Ciputat, oke. Pertanyaan dari Denny Ciputat tadi. Iya kan? Iya kan? Rempoa. Rempo Ciputat. Iya, Denny Rempoa tapi namanya. Turunnya di stasiun mana Mas? Kalau ke KRL, kalau ke sana. Oh iya, iya, Ciputat, iya. Denny. Iya, pertanyaan yang pertama adalah sejauh mana peran teknologi. Karena sekarang scouting kita udah nggak bisa kayak Coach Indra ke sana, Iya. ke daerah-daerah. Ini pemanfaatan teknologi di Indonesia ini udah sejauh mana sih? Paling nggak di 2 bidang olahraga ini. Di sepak bola misalnya, Coach Indra mungkin duluan. Pemanfaatan teknologi ini udah sejauh apa? Apakah sport science tadi yang dijelaskan itu termasuk teknologi di dalamnya atau berbeda lagi? Iya, pertanyaannya sebenarnya banyak. Iya, ya. iya. Pertama memang sekarang tidak bisa lagi kita menyiapkan atlet atau pemain sama seperti 15 tahun yang lalu. Oke. Oleh sebab itu pelatih tidak hanya menyiapkan teknis kepelatihan tetapi banyak edukasi-edukasi lain yang kita berikan. Contoh sekarang menghadapi sosial media. Iya. Ini kalau tidak diedukasi para pemain, itu bisa seperti yang disampaikan tadi. Ya, kalau dia cetak gol mungkin Jadi pahlawan. apresiasi, bla 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 semua Puji. dipuji-puji. Tetapi begitu dia bikin kesalahan, ya dan bisa diikuti kalau di pemain tim nasional di level termasuk saya, itu dibully gitu. Oleh sebab itu kita para pelatih dan mungkin di cabang lain juga gitu akan menyiapkan para pemain tidak hanya yang 4 tadi skillnya ditingkatkan, kemampuan taktikal, kemampuan fisik, tetapi mental. Bicara mental, bicara karakter, di situ ada kepribadian juga dan karakter moral, respect dan lain sebagainya. Yang terakhir, bagaimana atlet kita siapkan? Karena negara kita negara beragama, nggak boleh nggak ada agama di sini di Indonesia. Bagaimana dia menjalin hubungan baik dia dengan Tuhannya dia. Itu paling ampuh untuk menghadapi apapun. Ya, dan saya mereview, ini saya 2 kali ketemu Pak Profesor B.J. Habibie. 2 hal yang dia sampaikan ke saya. 1, coach tidak bisa lagi mengelola sepak bola dan bidang lain katanya tanpa melibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena saya orang sport science harus dilibatkan. Tapi ada yang kedua yang paling dasar yang dan saya pegang sampai sekarang
dan saya review semua pertandingan saya, benar adanya. Untuk sukses seseorang, tanda kutip, skill hanya 20%. Mental dan spiritual 80%. Dan saya review semua pertandingan saya, ya, benar adanya. Benar adanya. Kalau nanti ada chance saya untuk menceritakan final Indonesia lawan Vietnam, ya, terakhir nanti saya minta 2 menit, saya akan sampaikan itu untuk bisa dicamkan oleh teman-teman semua yang ada di sini. Terus pertanyaan mengenai tadi Yang kedua bagaimana menghadapi tekanan yang tadi coach sudah jelaskan. Yang pertama itu yang apakah kita itu udah sampai ke tahap teknologi itu berfungsi untuk mencari bibit di daerah. masalah teknologi. Teman-teman mungkin ingat waktu kita COVID. Ya, saya ada event bekerja sama dengan Kemendikbud namanya Gala Siswa Indonesia. Dan program itu dianggarkan, tidak tahu tiba-tiba ada COVID. Kita bikin inovasi karena ada teknologi. Kita bisa men-scouting pemain dengan melakukan yaitu melalui virtual atau dia bikin video dan video itu dia kirim ke kita dan kita analyze di situ dan di situ kita tentukan. Ya, ini salah satu keterlibatan teknologi dan banyak hal lain. Ya, saya sekarang di samping psikotes untuk tes fisik ada 11 item tes yang alhamdulillah kita dibantu pemerintah, kita punya semua alat di Medical Sport Center di PSSI, di GBK Arena di sebelah Hotel Mulia. Mulia, ya. Kekuatan otot hamstring semua bisa dites di situ. Dan kita sebagai pelatih akan menjadikan itu data itu menjadi untuk kita mengambil keputusan yang tepat. Jadi pentingkah teknologi? Sangat penting. Dan juga yang pertama tadi, kita penting membekali anak-anak dan membangun kepribadian para pemain supaya dia menjadi pemain yang benar-benar utuh, bagus di skill dan bagus di mentalnya. Itu oke. Cukup puas. Dengar Mas Denny, Siapa namanya? Mas Denny Rempoa. Cukup ya? aman ya? Cukup. Nah, Kak Grace belum menjawab tadi Iya juga. dari Kak Grace. Teknologi, kalau di bidang Iya. badminton, kalau ini kan kita mungkin lihat skill pemain dan lain sebagainya. Badminton. Sebenarnya apa yang disampaikan Coach Indra itu sudah lengkap Oke. gitu. Tapi mungkin kalau spesifik di bulu tangkisnya sendiri atau di olahraga untuk membina atletnya, nah di sini yang paling utama yang sedang kita bangun, sport industry. Industri. Ya, jadi si atlet ini nggak usah, dia fokusnya adalah berlatih, naikin performa, bertanding, Oke. ya kan. Selain daripada itu udah harus ada bantuan dari orang lain, Oke. dari manajer, dari orang tua kalau orang tuanya bisa support ya untuk membuat anak ini tetap jadi mereka fokus. Nah yang kebanyakan di bulu tangkis saat ini gitu, itu belum ada hal yang seperti itu karena semuanya masih satu organisasi. Ya. Semuanya masih satu manajer, tapi manajernya juga itu untuk keberangkatan, untuk tim hospitality lah, untuk ke luar negeri pertandingan. Nah, hal ini yang memang perlu terjadi kalau apalagi zaman semakin berkembang ya, supaya kita tetap bisa fokus, nggak mikirin kontrakan, nggak mikirin sponsor, nggak mikirin Ya. ini dan sebagainya, nggak mikirin sosial media. Ya. Itu Terutama memang ketika harus dibantu. performanya lagi buruk dan dihujat, Betul, itu bagaimana harus. caranya? Makanya kenapa kalau tadi sempat nyinggung David Beckham, dia bapaknya yang Iya. kirim, Iya. bukan David Beckhamnya. Iya kan? David Beckham masih main sama Iya, teman-temannya. terus dia udah Bapaknya. udah masuk Manchester United, yang mikirin siapa? Ya orang-orang sekitarnya. Iya, iya. Gitu. Yang kita tugasnya ya memang harus jadi atlet. Nah, ini yang fokusnya, ini yang betul-betul harus
saling mendukung Ya. ya. Kalau sebagai teman curhat atau partner di lapangan, kadang-kadang ketika ada teman, apalagi ganda, Iya. kadang-kadang satu yang bikin bola masuk, satu yang bikin kesalahan mulu. Biasanya kan gitu. Iya, Satu dihujat, satu disanjung Betul, gitu. iya, iya. Bagaimana cara kakak untuk memberikan motivasi kepada mereka untuk ini pasti akan dihujat nih. Ini poin Iya. nomor 2 tadi yang udah Iya, disinggung Coach ha-ha. Indra. Bahwa Sama mental dan itu. spiritual itu harus saling align. Karena kalau nggak mungkin seorang atlet itu kalau kita nggak sempurna, kita nggak paling hebat Betul. gitu. Jadi kalau saya punya partner, kebetulan saya main ganda, saya harus gimana saling ngampunin aja. Lu buat salah ya gue buat salah. Lu juara, gue juara, lu kalah. Nah ini kan perlu ada kedewasaan ya. Iya, iya. Sisi kedewasaan seorang atletnya, karakter seorang atlet. Iya, iya. Gitu. 80% yang dibilang coach tadi ya. Iya, Mental. teknologi yang tadi singgung, saya udah belajar sport science dari 2014. Ya. Dan saya evaluasi sendiri pakai visual. Jadi tiap kali coach saya itu coach Eng Ihan, dia selalu nerapin latihan pun dilihat unforced errornya di mana itu, jadi bukan orang lain yang buat. Ups, Kaget. sorry. Gak apa-apa kak. Bukan orang lain yang buat, tetapi saya sendiri. Jadi saya pun mengerti. Nah itu pakai sport science, teknologi kita buat seperti itu. Iya, jadi dimanfaatkan Iya benar-benar yang ya. di bulu tangkis ya Iya. khususnya. Karena kita memang Atletnya suka- sendiri yang Betul untuk dua hal tadi ya, teknologi, sport science itu akan penting dan Ya. kedepannya pertanyaan kedua itu bagaimana caranya kita dalam kerangka sport industri tadi. Bagaimana membina seorang atlet, membuat dia itu tidak jumawa, tapi ketika dia jatuh tidak terpuruk. Itulah sport, bagaimana dia menerima satu iklan. Dulu kan abis main bagus dapat iklan, abis dapat iklan main jelek. Iya, ada sampai Iya. ada Iklan yang itu, iklan yang tinggal lep. itu hampir semua tuh. itu ada di siapa? situ. Itu Hah? siapa? Ada dulu Oktomania. Harus itu. Oh, iya. Iya. Jadi masalah mental tadi maksudnya kayak kalau dia lagi bagus dipuji jangan tersanjung, kalau Iya. lagi terpuruk jangan down begitu ya. Iya. Oke, ada kita masih buka satu lagi pertanyaan. Oke, silakan yang baju hitam. Yang baju Ya. hitam. Ya, monggo. Cepet-cepetan angkat tangan ya, Langsung. pas disuruh angkat tangan gitu. Halo. Halo. Ciputat lagi. Bukan. Dari bukan. Palembang. Oke, Jauh. namanya siapa? Kenalin, nama aku Diki. Diki Palembang. Iya, aku full time. Itu duku. Aku full time badminton lovers. Woi. Kemudian keren. full time fan timnas. Tepuk tangan. nggak bagi-bagi berarti. Iya, dan juga viewers di Sports 77. Woi, sport 77. Oh, berarti tahu passwordnya dong, passwordnya. Passwordnya Mas Gak Diki. mau. Oh iya, kenapa gak mau ya? Gak tahu, memang penjilat aja ini. Enggak, nonton aja nggak ngeliatin itunya. Oh, passwordnya podcast terbaik. Apa coach? Coach tahu tuh? Podcast terbaik di seluruh dunia. Bagus. Langsung di skip biasanya soalnya. Langsung tahu. Lebih Oh langsung di skip, parah Jujur benar. banget, jujur. Parah benar katanya olahraga Nonton, sport lovers katanya. Oke silakan. Oke, ada satu pertanyaan buat KG sama satu pertanyaan buat Coach Indra. Oke. Pertama buat Coach Indra dulu. Sekarang kan kita banyak ya pemain keturunan yang ada di timnas senior gitu dan kompetisi artinya makin ketat kan di timnas senior sendiri gitu. Nah dari Coach Indra ataupun dari orang PSSI sendiri tuh apa sih learning takeaways ataupun refleksi yang bisa diambil untuk meningkatkan talent scouting agar bibit di Indonesia tuh bisa sesuai dengan standar pemain-pemain timnas, value-value baik yang mereka bawa ke Indonesia gitu. Oke. Itu yang dari untuk Coach Indra. Nah untuk KG, I'm big fan of you. Thank you. Thank you. Jadi kan kita tahu ya kalau secara teknik pemain Indonesia tuh menurutku paling terbaik di dunia gitu ya dari dulu gitu. Nah tapi kalau ngomongin soal fisik gitu ya, kita tuh rawan banget cedera ya kayak Apri, Yere dan terbaru tuh kayak Grego kemarin di Denmark Open gitu ya melawan An Seong. Nah kenapa sih gitu kalau dilihat tuh penanganan cedera tuh cukup lama ya di Indonesia, bahkan akhirnya sampai mereka tuh retire gitu dan ngubur mimpi mereka untuk jadi top pemain bulu tangkis dunia gitu. Nah menurut KG sendiri apa sih permasalahan penanganan cedera ataupun sport science di Indonesia, dan juga mungkin ini bisa direfleksikan juga bagaimana KG kan dulu sempat cedera keras juga ya dan akhirnya bisa bangkit gitu. Itu aja sih pertanyaan dari aku, terima kasih. Kasih Mas Diki.
Oke, oke. Coach Indra Dua dulu. pertanyaan dari Coach Indra dulu. Ini persaingan nih. Persaingan di Iya. timnas. Timnas sekarang banyak diisi oleh diaspora ya. Artinya Ya. kita scouting pemain-pemain kita berdarah Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, tapi persaingan akan lebih ketat nih. Bagaimana caranya PSSI dan juga coach untuk menaikkan level yang ada di sini scoutingnya? Iya, selamat datang Bu Wamen. Ya, oh iya, Selamat datang. kita ucapkan selamat datang kepada Ibu Wamen. Saya lupa pembagiannya. Tepuk tangan. Wamen apa? Pendidikan tinggi ya? Sains. Iya, sains. Ah, ini Pendidikan kita sains, lagi ya. ngobrol sport science. Semoga ini menjadi kolaborasi juga ya Yes. dengan kementerian ya, Prof ya. Ini lagi jawab Jadi, pertanyaan dari Mas Diki. Bu. Siapa tadi yang nanya dari Diki Diki Palembang. Palembang. Diki Palembang. Ya. Saya selalu berdoa supaya pertanyaan ini nggak muncul gitu. Tapi setiap saya jadi pembicara, pertanyaan ini selalu muncul. Pertanyaan antara Naturalisasi. diaspora dan Iya. lokal nih. Ini Mas Diki memang. Tadi kita diskusi di luar. Kalau dari sisi teknis, saya sebagai pelatih, saya happy. Enjoy saya, banyak pemain-pemain naturalisasi gitu. Yang kedua, kenapa sih kita melakukan naturalisasi terutama anak-anak keturunan? Karena secara undang-undang dan regulasi FIFA itu memungkinkan. Ya. Dan itulah yang kita lakukan dan sudah berjalan. Ya. Kalau ditanya apa refleksi yang kita lakukan? Kenapa mereka lebih baik? Ada bahasa media yang saya pernah baca bahwa Indonesia itu sepak bolanya tertinggal dari Eropa 20 tahun katanya. Dan ketertinggalan itu berarti harus ada program akselerasi untuk mengejar yang Eropa. 20 tahun itu. Pertanyaannya kenapa tertinggal 20 tahun? Ada 5 hal yang menyebabkan kita tertinggal. Termasuk saya merefleksi hasil belusukan saya ke daerah-daerah. Satu, mereka-mereka yang ada di luar, mereka terbina di infrastruktur, lapangan berlatih dan lain-lain sebagainya itu yang memadai, yang bagus. Yang kedua, mereka itu terlatih dan dilatih dengan kurikulum yang benar. Ranking 1 sampai 20 FIFA itu adalah negara-negara yang punya filosofi sepak bola sendiri. Dari filosofi itu diturunkan ke kurikulum dan dari kurikulum dia turunkan ke modul. Modul itu dia latihkan kepada para pelatih oleh instruktur pelatih dan pelatih mengajarkan itu ke pemain-pemain yang ada di negara mereka. Yang ketiga, mereka-mereka di Eropa itu, jangankan Eropa, dengan Jepang saja, pelatih kita, ya waktu saya masuk di departemen teknik baru 5.000, sekarang sudah 11.000. Cukupkah 11.000? Anak usia 4-15 tahun di Indonesia sekitar 40 juta orang. Masa sih Tuhan tidak sayang kita dari 40 juta itu ada 10% yang bisa main bola. Dan hanya dilatih oleh pelatih yang 11.000. 11.000 itu separuh pegawai negeri, separuh dia ngelatih. Enggak fokus. Dibandingkan dengan Jepang yang negaranya sekecil itu, jumlah pelatihnya 86.000 orang. Bayangkan dengan kita yang 11.000 orang, yang luas daerah kita luar biasa. Dan 11.000 itu terpusat di Pulau Jawa juga ya lagi-lagi. 60% di Pulau Jawa, nggak merata. Yang ketiga fakta, kenapa mereka lebih hebat? Pengembangan pemain karena infrastruktur bagus, kurikulum bagus, pelatihnya berkualitas. Pengembangan pemain dia mulai dari grassroots
youth formative fase, dan youth final fase. 3 tahapan itu ditatanya dengan baik oleh 3 yang tadi. Infrastruktur bagus, kurikulum bagus, dan pelatihnya bagus. Baru terakhir, kelebihan mereka dari kita, kualitas kompetisinya dia bagus. Kenapa kualitas kompetisinya bagus? Wasitnya bagus, matchcomnya bagus, semua mereka bagus. Jadi jangan kita marah atau jangan kita sedih. Kenapa pemain-pemain kita kualitasnya lebih jelek dari mereka? Oleh sebab itu, karena kita tahu dan kita dituntut berprestasi, kita lakukanlah akselerasi dengan mengajak anak-anak keturunan yang punya kualitas sepak bola bagus, hayo kembali ke Indonesia. Kalau dia secara undang-undang dia sudah dialihkan kewarganegaraannya, saya minta sebagai pelatih jangan lagi dibeda-bedakan mana yang keturunan, mana yang lokal. Karena apa? Saya sebagai pelatih di tim nasional, Sintayong sebagai pelatih di tim nasional, Nova sebagai pelatih di tim nasional, sulit kami membangun tim kalau dibeda-bedakan mana yang naturalisasi, Betul. mana yang lokal. Ya. Karena menurut saya kalau sudah punya paspor Indonesia, jangan bicara keturunan lagi, karena menurut saya lahir, saya tidak tahu ini, saya asli Indonesia atau keturunan Arab atau keturunan Cina atau keturunan apa, saya tidak tahu. Yang jelas saya merah putih. Ya. Tepuk tangan. Itu dia, Sekali mau lagi. lokal. Ya. Tidak usah dibeda-bedakan, tapi kita harus mengakui bahwa pemain-pemain diaspora karena dia punya fasilitas yang bagus di Eropa, Ya. kompetisi dari usia 5 tahun sampai dengan 17 tahun itu banyak dan ada tiap tahun dibandingkan kita, kadang ada kadang tidak. Betul. Kalaupun ada 8 pertandingan selesai ya coach ya. Dari umur 7 tahun dia nggak dapat turnamen, umur 8 tahun dia juga nggak dapat turnamen, maka pertumbuhan dia stagnan. Bahkan Ya. klub-klub Liga 1, klub-klub Liga 2 di Indonesia yang harusnya patokan standar sepak bola, bahkan fitness centernya aja tidak ada. Tempat fitness. Tempat fitnessnya aja tidak ada ya. Ada satu pemain yang pernah datang ke saya, dia ke Uruguay, main di divisi amatirnya Uruguay. Itu program dari Indonesia, sampai di sana bahkan gizinya dicek itu dan koki di sana itu kaget. Di sini tidak ada kokinya, perbandingan gizinya tidak ada, bagaimana lihat massa otot, massa lemak dan lain sebagainya itu tidak pernah ada. Jadi tumbuhnya pun berbeda Ya, jadinya. Perbedaannya kebalik sekali ya. Oke, kita ke Kak Grace. Pertanyaan terkait cedera di tim Iya. bulu tangkis Indonesia. Ini Sering ada- sekali ada- betul itu ya. iya, Kita ada. agak lupa juga iya ya. Iya, Kalau karena cedera. cedera itu Nah, sering makanya sekali terjadi. Indonesia itu kalau bulu tangkis selalu kita bilang dikaruniai oleh talenta. Talenta yang cukup itu tidak juga nggak cukup aja untuk jadi seorang juara. Sport science di Indonesia seperti yang tadi itu baru kalau di bulu tangkis baru dikembangkan 10 tahun belakangan ini. Jadi yang namanya Gregoria mereka lahir itu 20, 30, 25 tahun yang lalu. Bagaimana atlet kita punya bakat yang luar biasa. Tapi begitu asupan makanannya gizinya gimana dari kecil itu membantu, sangat membantu kita untuk kita mensupport fisik dan mental pertandingan kita di lapangan. Nah ini baru terjadi. Jadi hal yang terjadi sekarang kenapa atlet-atlet kita kelihatannya bagus, talenta mungkin tadi si Mas siapa tadi Diki, ya dia bilang paling bagus, paling top pemain bulu tangkis, yes betul. Nah ini yang kita harus cepat rubah. Dan ini sebenarnya lagi progres bagaimana dari asupan makanan, dari tidur, dari jadwal, dari yang tadi mungkin PSSI sudah punya center hamstringnya itu diukur berapa ototnya kiri kanan sama atau enggak. Begitu juga dengan bulu tangkis. Nah ini yang memang kita masih tertinggal, kalau di bulu tangkis masih tertinggal 10 tahun, 20 tahun Dari Tiongkok. dari ya kalau sini ada wamen
Ya dia lebih mengerti bagaimana di China itu, Iya. di sana sport science sudah mulai dari 30 tahun yang lalu, Iya. mungkin lebih daripada itu. Kita gitu. 10 tahun yang lalu, berarti benar rumus Jepang, tadi. 20 tahun betul. Kita betul. tertinggal Ketika 20 saya tahun. sendiri, saya ada di beberapa generasi sampai kemarin ya 2022 main, saya melihat atlet Jepang kenapa ya dulu dari 15 tahun yang lalu sebelum main timbang, sesudah main timbang. Nah kita baru diterapkan 10 tahun belakangan. Oke. Sebelum main, oh ternyata harus makannya pisang. Sebelum main, makanya ternyata harus makan yang namanya sport bar dan lain-lain. Ada sebelum main, kalau dulu makannya 1 jam sebelumnya, ya udah makan aja. Nggak taunya pas naik sekali. Dan kita nggak ngerti semua itu. Makan nah ini gorengan, baru di ini, jadi kan telat nggak telat. Ini tinggal gimana atletnya yang punya intelijensi lagi yang baik untuk belajar keterketinggalannya itu. Oke. Gitu sih. Oke, berikan tepuk tangan. Kita cukupkan sesi pertanyaan karena waktu kita sangat terbatas. Ya, dan kita terima juga- kasih. Dan apapun yang terjadi kita berharap olahraga tumbuh di Indonesia. Yes, betul sekali, Baik ya. dari bulu tangkis, kemudian Sepak bola, dari sepak bola. Ataupun bidang yang lain juga. Iya, sama-sama. panjat tebing semoga tetap bertahan juga mendapatkan emas. Amin. Sehingga di Olimpiade-Olimpiade berikut kita tetap bisa membanggakan negara kita di bidang olahraga. Karena sejatinya olahraga adalah teras depan sebuah negara. Iya. Semua orang yang lalu lalang akan melihat ke teras dulu. Kalau terasnya jelek, ke dalamnya insya Allah jelek juga. Jadi olahraga harus bagus. Olahraga Seperti itu, jangan ingat, jangan banding-bandingkan mau diaspora, naturalisasi atau pemain lokal, kita semua punya tujuan yang sama, ingin membanggakan Indonesia. Luar biasa, Luar terima biasa. kasih. Tumben Ali benar ya. Terima kasih, saya Muhammad Al-Katiri. Saya Ali Akbar. Kembalikan ke MC, silakan. Baik.